Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini, di hari Yaumul Jumat, harinya orang mukmin untuk berbahagia. Meskipun banyak dari para jamaah termasuk saya juga yang lagi terkena batuk-batuk ya. Jadi bukan lomba batuk, tapi memang lagi diuji. Tadi saya ketika mendengarkan Mas Reza itu adzan, kasihan, habis suaranya. Ya, tetapi karena tidak ada lagi. Jadi pengalaman saya itu ketika acara Biker subuhan ada di sebuah masjid di Gunung Purnama. Muadzinnya itu seorang kiai. Ketika kami datang belum ada jamaahnya. Kemudian sampai pula diadzankan, dikumandangkan azan, lanjut beliau puji-pujian, lanjut iqomah, lanjut beliau menjadi imam ya. Jadi kalau kami tidak datang, beliau sendirian ya. Masjidnya bukan masjid sederhana, termasuk mewah ya. Ada satu tambahan, seseorang yang mau ke pasar kemudian masbuk. Jadi jamaahnya itu kalau tidak ada kami ya mereka berdua ya. Kemudian kembali kepada persoalan di akhir hari-hari ini adalah hari di bulan Agustus di mana Indonesia merayakan peringatan kemerdekaannya ya, yang ke-78 tahun ya. Jadi usia kita itu kemerdekaannya kalau dinilai pernikahan sudah melewati masa emas ya. Kalau 25 kan perak katanya. Kalau emas 50 tahun. Kalau 75 itu kira-kira apa Pak Slamet ya? Campuran. Sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu bukan kemerdekaan yang dapat hadiah ya. Ada negara di Asia itu yang sama sekali tidak pernah dijajah, yaitu negara Thailand ya. Thailand itu tidak pernah dijajah itu ya. Kemudian Malaysia ya. Malaysia itu kemerdekaannya karena pemberian. Makanya dia termasuk negara persemakmuran Inggris ya. Termasuk Australia ya. Tapi kalau Indonesia itu melalui perjuangan ya. Baik harta, tenaga sekaligus nyawa ya. Dan ditempuh dengan dua cara itu ya. Yaitu cara diplomasi ya, perundingan-perundingan yang sangat panjang, dan kemudian perjuangannya berdarah-darah ya. Jadi para pejuang-pejuang kita itu telah menorehkan jasa yang sangat besar ya. Kemudian saatnya kita itu adalah generasi pengisi kemerdekaan ya. Jadi saatnya kita ini yang meskipun usia saya sudah 45 ya, pengisi kemerdekaan, apalagi adik-adik yang usianya belasan itu harusnya bersemangat ya. Pengisi kemerdekaan ya. Sesungguhnya banyak sejarah dari perjuangan bangsa kita ini yang terkadang disembunyikan bahkan ya. Atau sengaja memang tidak ditampilkan ya. Jadi karena
Ada seorang ahli sejarah itu pernah mengucapkan bahwa sejarah itu tergantung kepada siapa penguasanya. Ya. Jadi kalau penguasanya itu adalah penguasa dengan pemahaman yang A misalnya, maka kemudian sejarahnya ya menurut versi dia. Ya. Maka seperti peristiwa G30 SPKI itu banyak versinya. Ya. Tetapi yang jelas tidak dipungkiri bahwa tidak bisa kemudian sejarah yang terang-terangan terlihat dengan jelas itu dapat disembunyikan. Ya. Kalau kita bicara seorang tokoh sejarah besar Islam, salah satunya adalah Pak Muhammad Nasir. Ya. Beliau adalah pejuang kemerdekaan, diplomat yang ulung, ya, jago dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Arab. Ya. Beliau adalah pejuang yang mencetuskan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan mosi integralnya. Jadi negara kita itu dulu pernah mau buyar, ya. Gara-gara ketika konferensi meja bundar itu kemudian ditentukan negara Indonesia Serikat, RIS. Sehingga kemudian yang orang Sunda punya negara sendiri, ya. Orang Jawa Timur punya negara sendiri, orang Maluku sana punya negara sendiri. Akhirnya kemudian ketika beliau menjadi Perdana Menteri saat itu, 1 tahun ya masanya, kemudian beliau mencetuskan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi anehnya beliau itu awalnya tidak disebut sebagai seorang pahlawan. Bahkan beliau difitnah dan dihukum di zamannya Presiden Soekarno. Dianggap rival politiknya. Zaman itu ormas-ormas Islam itu mengelompok jadi 2. Ya. Ada partai Masumi, ada partai Nahdlatul Ulama. Di pemilu 55 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dan jujur, kemenangan pertama dimenangkan oleh PNI. Yang kedua oleh Masumi, ya, Majelis Syuro Islam. Ya. Kemudian yang ketiga itu Partai Nahdlatul Ulama. Yang keempat baru PKI. Kemudian ada sebuah kejadian yang cukup unik ketika Pak Nasir itu memutuskan sudah tidak aktif di dunia politik, kemudian aktif mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kemudian ketika beliau meninggal di tahun 1993, ini diceritakan oleh pengurus dari Dewan Dakwah, termasuk Jawa Timur. Pengurus Dewan Dakwah Pusat menerima ucapan bela sungkawa dari Perdana Menteri Jepang. Ya. Yang bunyinya menyatakan kematian Pak Nasir itu lebih menyedihkan daripada ketika Hiroshima itu dibom. Kata Perdana Menteri Jepang. Kemudian duta besarnya datang ke Dewan Dakwah mengucapkan bela sungkawa dengan penghormatan yang sangat tinggi. Dan usut punya usut, karena pengurus Dewan Dakwah tidak ada yang tahu kok ada sampai kematian beliau itu disebutkan lebih dahsyat daripada bom nuklir Hiroshima. Ketika ditanya, ternyata kejadiannya, ini sebetulnya panjang, saya pendekkan saja ceritanya. Pak Nasir dulu waktu Jepang, mungkin ingat bapak-bapak, Saudi itu pernah dipimpin oleh Raja Faisal.
Mungkin bapaknya dari Ustadz Faisal terinspirasi ya. Raja Faisal ini adalah termasuk raja yang paling berhasil memimpin Saudi. Di saat kerajaan Saudi itu mau bangkrut, ya. Jadi kehidupan para sultannya itu, ya, para pangeran-pangerannya dipenuhi dengan kemewahan, akhirnya dananya itu krisis, ya. Dan kemudian Raja Faisal ini membuat gebrakan-gebrakan yang akhirnya berhasil memimpin Saudi saat itu. Salah satu ketegasan Raja Faisal itu menyatakan dengan tegas bahwa umat Islam harus menolak berdirinya negara Israel. Mengajak negara-negara muslimin untuk menolak. Ya. Bahkan negara Eropa yang mendukung diembargo minyak. Termasuk Amerika. Ya. Termasuk Jepang diembargo sama beliau. Karena Jepang waktu itu sedang tumbuh industrinya, kelimpungan. Ya. Bagaimana solusinya ini? Kalau kita begini, hancur negara Jepang. Pemikirannya begitu. Akhirnya teringat ada salah satu mantan pahlawan Jepang yang namanya Laksamana Maeda. Ya. Itu yang dulu dianggap oleh Jepang membantu negara kita untuk berjuang mendirikan negara kita. Laksamana Maeda. Sehingga ketika pulang, beliau tidak dianggap menjadi pahlawan. Tidak dikasih pensiunan bahkan. Kemudian teringat kalau ada jasa Laksamana Maeda, akhirnya Perdana Menteri Jepang saat itu meminta tolong kepada Laksamana Maeda yang sudah sepuh untuk siapa yang kenal dengan orang paling punya potensi diplomasi, ya, untuk menegosiasi dengan Arab Saudi agar embargo itu dicabut. Teringat yaitu Pak Nasir. Ya. Akhirnya utusan dari Jepang itu datang ke Pak Nasir dan kemudian Pak Nasir itu nulis dengan huruf Arab, full Arab ya. Dan orang Jepang ini nggak ngerti itu. Setengah halaman saja ditulis oleh beliau, dikasihkan ke utusan Jepang. Akhirnya kemudian dengan surat itu diantar ke Raja Faisal. Dengan surat itu Raja Faisal kemudian mencabut embargo kepada Jepang minyaknya. Bayangkan. Kemudian karena jasa itulah kemudian ucapan tadi muncul. Ya. Jadi Jepang tumbuh kembali menjadi negara yang maju secara industri. Tapi kemudian cerita ini oleh Pak Nasir tidak boleh diceritakan kepada orang lain, termasuk keluarganya, termasuk pengurus Dewan Dakwah, sehingga orang Dewan Dakwah tidak tahu. Ya. Bahkan mau dikasih hadiah yang sangat banyak ditolak oleh Pak Nasir. Saya dapat banyak cerita juga dari salah satu murid beliau, yaitu Abu Umar Yarham Ustadz Holil Nur, ketika menceritakan kepribadian Pak Nasir itu orang yang sangat bersahaja. Ya. Tetapi beliau difitnah oleh rezim waktu itu. Ya rezimnya Pak Karno. Ya. Kemudian dipenjara 1,5 tahun. Tapi apa kemudian yang keluar dari beliau? Tidak ada balas dendam. Jadi sesungguhnya ulama kita, pejuang-pejuang Islam itu adalah